Silakan aja. Saya mau menanyakan, tapi temanya bukan yang hari ini. Untuk keluarga itu ada dua keyakinan. Orang tuanya Muslim, kemudian anaknya Nasrani. Itu dalam menjalankan ibadah, saya itu menjalankan sendiri, yang Nasrani, yang Muslim. Kemudian sekian lama orang tuanya kan sudah pikun gitu ya, sudah pikun, terus ya itu diajak anaknya untuk ibadah apa namanya Nasrani ya. Nah itu terus kalau udah pikun ya, dia pikun nggak bisa apa namanya berpikir lagi, jadi dia ngikutin terus dia ke gereja, tapi ibadah secara gereja itu. Nah terus yang saya tanyakan, amalnya itu masih gimana? Amalnya itu masih diterima nggak? Karena dia kan pikun gitu ya. Terus selama dia ke gereja itu bagaimana? Kalau terus dia itu karena pikun, dia itu masuk Muslim atau Nasrani. Terus kemudian kalau misalnya dia Muslim, udah otomatis kan nanti dia tidak ada yang mencolakkan, karena kan tangga kiri kanan udah tahu kalau dia itu Nasrani. Nah itu bagaimana yang demikian itu? Apakah itu seperti yang orang gila itu? Orang gila itu kan amalnya yang karena udah gila nggak di ini. Mana yang demikian itu? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya ayat 286 Al-Baqarah ya, surat kedua surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Pikun satu kondisi di mana seseorang tidak lagi bisa berpikir secara benar. Ia bahkan bisa kehilangan kesadaran tentang apa yang dilakukan olehnya. Sementara dalam syariat atau fikih Islam, amal itu bernilai hanyalah jika dilakukan dengan adanya niat dan kesadaran penuh melakukannya. Ya, sehingga tidak ada nilai satu amal yang dilakukan tanpa disertai adanya kesadaran. Ya. Berkaitan dengan dosa di luar kemampuannya, Allah tidak akan mencatat sebagai dosa atau kesalahan. Ya. Dia tetap seorang Muslim sampai akhir tatkala ia masih memiliki kesadaran penuh. Ya, walaupun diperlakukan ya dengan segala bentuk kekafiran oleh orang-orang kafir, dia tetaplah seorang Muslim sampai pada batas kesadaran yang dia miliki. Itu satu. Nah, yang kedua, ini tentu ada kesalahan pada pihak yang memaksa dengan keyakinannya. Ini termasuk perilaku intoleran, ya, intoleran. Pertanyaannya adalah, apakah semua anaknya Nasrani atau ada yang Muslim? Asli semua. Kemudian adakah saudaranya yang Muslim atau tetangganya atau temannya? Maka dia punya kewajiban ya untuk menjamin saudaranya Muslim itu tetap dengan kemuslimannya. Ya. Dia harus menghalangi orang yang memaksa ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Itu ya merupakan hak yang harus dijaga. Ya. Kan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat itu kan di negara kita pun juga dilindungi dengan undang-undang, dijamin dengan undang-undang. Ya, terlebih di dalam Islam pun la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nah, begitu pula hendaknya jangan dipaksa orang yang sudah Islam itu dengan keyakinan yang lain. Gitu. Okay. Nah, upayakan, yang paling penting adalah berupaya.
Seringkali memang yang terjadi orang merasa pekewoh kayak soalnya anak dewi gitu kan, keluarganya sendiri. Tapi masalah keyakinan tidak bisa begitu. Keluarganya pun tidak boleh memaksa. Ya, jadi saudaranya, kerabatnya, tetangganya, temannya kalau mengetahui hal itu, dia harus memberi nasihat kepada pihak keluarga yang memaksa itu. Jenengan buatan parang maksaki. Bapak atau simbah ini jelas muslim selama hidupnya sampai sebelum beliau pikun, maka jangan paksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Nah ini harus kompak. Orang muslim itu kadang-kadang ya enggak ada yang berani, semuanya diam saja, ini dosa kabeh. Ya, harus coba. Yang penting berusaha. Ya, berusaha. Enggak boleh ini memaksakan. Saya kira itu nih. Jadi ada ada tanggung jawab dakwah. Muslim itu kan punya tanggung jawab dakwah. Ya. Dia tidak menjadi Nasrani melakukan itu tanpa kesadaran. Orang yang memaksa itu yang berdosa. Yang Muslim tetap punya kewajiban mensolatkannya. Sebisa mungkin dia dirawat jenazahnya itu secara Islam, itu harus diupayakan. Lah Muslimnya kayak banget udah wedi ini loh. Iya, walaupun keluarga tapi ini keyakinan. Iya, dia harus ada komunikasi bahwa itu tidak dibenarkan karena dia bukan beragama Nasrani. Ya, walaupun terpaksanya dalam tanda petik kalah oleh upaya mereka untuk memaksa tetap sebagai orang kafir, dia tetap meninggal sebagai seorang muslim karena sampai sebelum ia pikun dia masih seorang muslim. Ya, setidaknya kita mensolatkannya secara gaib. Oke? Ya, silakan. Kalau ada peristiwa semacam ini, artinya jenazah itu sudah disikapi sebagai orang Nasrani. Tapi sesungguhnya kita tahu bahwa dia itu renasanya karena terpaksa, karena tidak di luar sadar dia. Iya. Kita tetap bisa sholat di situ ya. Iya. Meskipun dalam kemasannya kita tetap mensolatkannya. Karena kemasannya. Cuman sebelum itu terjadi, tanggung jawab dakwah kita kemana? Itu problemnya. Masih banyak muslim yang gak peduli dengan saudaranya sendiri. Sampai tak berdaya pun gak dibantu. Itu kan kebangetan itu. Sampai tidak punya kemampuan untuk melakukan perlawanan, tetap dibiarkan saja dia dimurtadkan. Itu kan kebangetan gitu ini. Masa tidak ada pembelaan sama sekali? Lalu tanggung jawab kita di akhirat bagaimana? Harus mulai peduli seperti itu. Sekalipun di keluarganya, tapi memaksa tidak diperbolehkan. Ya, mulailah membangun kepedulian dengan sesama muslim. Bantu, tolong, dukung keislamannya sampai akhir hayatnya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kejadian itu upayakan terlebih dahulu. Oke, masih ada yang lain? Ya silakan. 1, 2, 3 Pak Ri. Nggih, monggo jenengan. Ya, silakan. Gini Pak, masih ada hubungannya. Ibu Rian, nggih monggo. Nggih, mboten napa-napa. Monggo pun. Ada hubungannya dengan Bu Is tadi. Ya. Itu murtad Ya. sejak 65. Sinten Ibu? Pak Le. Iya, terus ketika sebulan mau meninggal, tapi saya tidak tahu mau meninggal, itu sering aku ki biyen sok ngaji nang Mbah Sanraji nang Mbah kaum, aku kepengin, tapi saya takut dengan anak-anaknya itu luar biasa fanatiknya. Masih ada lagi di sebelah saya mungkin. Saya takut Pak Le yang ngendika seperti itu. Iya. Takut dengan Anak-anaknya itu fanatiknya luar biasa. Kemudian juga sebelah juga seperti itu. Apakah seperti mamanya suami saya itu juga punya maman juga ingin kembali
tapi belum sempat. Nggih. Belum, karena ya takut sama anak-anaknya. Karena yang saya tanyakan, apakah saya yang diminta tadi untuk mengislamkan dan saya itu belum sampai, itu saya dosa, Pak Ustadz. Itu aja, mohon penjelasan. Yang paling penting itu, sudahkah berupaya untuk menolong saudara kita. Dalam kasus ini dia pengen Islam, cuman orang yang nolong seringkali jika terbatas pengetahuannya juga bingung carane nulung terus pundi, ya kan? Padahal sebetulnya sangat sederhana. Jenengan pengen Islam, sakniki syahadat, sudah sah Islamnya, takut dengan anak-anaknya meneng mawon riyen. Sakniki jenengan mantep mau Islam, sekarang syahadat saya menyaksikan, dan nanti kita yang menyaksikan itu dia berusaha untuk mempertahankan kemuslimannya itu, ya, bahwa dia telah bersyahadat, ya. Nah, secara dakwah kemudian bagaimana mengkondisikan anak-anaknya itu agar bisa menerima dengan baik keislaman ini, perjuangan juga, kalian dungo dan sebagainya, ya. Tapi bisa aja sementara waktu tidak harus diketahui. Dulu ada di kalangan sahabat itu tidak diketahui keislamannya, ya. Tetapi ada manfaat di situ. Tatkala berada di tengah-tengah orang kafir tidak diketahui keislamannya, lalu dia melakukan penyerangan di kalangan orang kafir tanpa ada rasa curiga sama sekali pada orang kafir itu, ya. Ini diantara yang kemudian menjadi keuntungan bagi pasukan muslim pada saat itu, karena di dalam kalangan orang kafir ada orang yang belum diketahui keislamannya dan kemudian punya komitmen di dalam membela agama Allah. Maksud saya adalah begitu berislam tidak harus pengumuman kalau memang itu bisa membahayakan keselamatan dirinya, ya. Bahkan tatkala dipaksa orang untuk kafir dan dalam kondisi terancam keselamatan jiwanya, dia boleh mengucapkan kata-kata kekafiran dan dia tidak menjadi kafir karenanya. Ayat 106 surat An-Nahl, kasusnya tentang Ammar bin Yasir itu, ya. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan kepada Allah, maka Allah tidak, ya, menganggapnya dia kafir, dia tetap seorang mukmin. Kata itu, ya. Nah, jadi yang penting kita berusaha untuk nolong, untuk membantu. Masalah berislam itu sederhana sekali. Orang mengucapkan syahadat sudah muslim dia. Kan, ya? Enggak apa? Lo berdenya besar Pak, masalah Allah itu kan di Quran ada tinggal di asrama itu sana Aras. Ya, tapi di pihak lain kan ada keterangan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan dari ulat leher. Mohon penyerahan Pak, matur nuwun. Yeah. Allah alal ars, Allah berada di atas ars. Yeah. Al istiwa alal ars, beristiwa di ars. Ma'lumun, sesuatu yang dimaklumi, diketahui. Istiwa itu apa? Wa kaifa majhulun, tapi bagaimananya kita tidak mengetahuinya, ya. Wa su'alu bihi bid'atun, ya, dan menanyakannya adalah satu kebid'ahan. Itu perkataan Imam Malik begitu. Maka yang paling tepat dan menyelamatkan adalah dalam hal-hal yang di luar kemampuan kita, maka tafwid, yaitu menyerahkannya kepada makna keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bihi kama ja'at, mengimaninya apa adanya sebagaimana diinformasikan oleh Quran, tanpa menanyakan bagaimananya. Karena Allah tidak dibatasi oleh tempat, Allah tidak dibatasi oleh waktu, bahkan tempat dan waktu Allah yang mengadakannya, ya. Jadi dia tidak dimaknai bertempat atau dibatasi oleh waktu, ya. Itu akidah yang menyelamatkan seperti itu. Nah, sedangkan Allah itu dekat dengan kita, ya.
Fa ini korib, sesungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat ketimbang ya urat leher gitu nggih. Kedekatan tidak selalu dimaknai secara jarak fisik. Panjenengan gadah putra, gadah wayah, punya anak cucu. Sekarang tinggalnya mungkin tidak hanya di luar pulau, mungkin di luar negeri. Secara jarak jauh, tapi jenengan tetap proses cedak. Bisa enggak? Bisa. Jadi kedekatan tidak selalu berarti jarak secara fisik. Ya, maka katakan aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita tidak selalu maknanya secara jarak fisik. Karena Allah tidak dibatasi oleh tempat. Ya, cukup diimani Allah itu dekat. Dan orang yang beriman dengan keimanan yang kokoh, dia akan merasakan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten Pak? Nggih, sami-sami wallahu a'lam. Tasih wonten? Nggih, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasuki Pak. Iya. Terima kasih, saya santri baru. Terima kasih saya diterima. Lenggah wonten pundi ya Pak? Ya. Wonten teng mriki dalemipun. Tinggalnya saya Pelawonan Pak. Pundi? Ya, Pelawonan. Daerah pundi niku? Argomulyo. Ya, depan Pertamina. Alhamdulillah ya. Mungkin saya pernah ngaji Bapak di yayasan. Nah, dalam kesempatan ini Ya. hal yang saya pertanyakan Pak, dan tentunya memulai dari materi yang disampaikan pada hari ini, materi masalah kematian. Ya. Saya merasakan bahwa ternyata dengan ngaji ini, saya saat ini merasa belum siap untuk mati. Ya. Karena apa? Karena saya menyadari betul bahwa apa yang saya lakukan atau dosa-dosa saya masa lalu itu begitu banyak, Ya. sulit untuk dihitung. Sampai hal-hal kecil saja tadi disampaikan, masalah kencing sembarangan, Ya. itu ternyata juga penyebab dosa yang besar. Tuh. Nah, awalnya saya itu dengan PD-nya siap untuk dipanggil kapan saja. Kayaknya ibadah saya sudah cukup gitu loh. Tapi begitu saya banyak ngaji, justru malah makin takut. Makin takut, oh iya ternyata kesalahan saya itu, dosa-dosa saya itu luar biasa, termasuk dosa-dosa kecil, mungkin kalau kumpulkan itu besar. Nah, yang saya pertanyakan, apa yang harus saya lakukan Pak? Ya, 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 sebagai saya anak yang baru umur 27, ya, ya, apa yang harus saya lakukan? ya. Dan saya sekarang ini justru kebalikan. Kalau tempo hari saya siap mati kapan saja, saya mohon diberikan umur panjang sekarang supaya saya banyak bisa berbuat yang baik. Saya kira gitu. Ya, mohon mungkin pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini hati-hati, jangan salah ambil kesimpulan. Nek ngono rasa ngaji, bukan begitu. Ya, kemarin kita sudah pelajari kematian itu pasti. Waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, cuman kita tidak mengetahui kapan. Ya. Karena sudah ditetapkan, dia tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Dan kita tidak bisa menghindar darinya. Dan kematian akan datang tidak menunggu kesiapan kita. Ya. Maka kapanpun harus siap. Jika saat ini belum siap, bersegeralah untuk bersiap-siap. Oke. Lakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Itu satu. Yang kedua, menyadari banyaknya dosa, kesalahan, sedikitnya ibadah. Bahkan bisa jadi kita
pesimis ibadah sing dilakoni ditampa apa ora. Nek dosane cetha akeh. Tetapi orang beriman punya harapan kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah mendahului murkanya. Dan yang Allah tuntut dari kita bukan hasilnya, kita sering sampaikan, tapi kesungguhan yang kita upayakan. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ayat 16 surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 16. Maka sudah, maksimalkan saja, kerahkan segenap kemampuan kita untuk taat pada perintah Allah. Sejak kesadaran ini kita miliki, bersungguh-sungguhlah. Nilainya berapa Allah yang menentukannya. Tidak didasarkan panjang atau pendeknya waktu, tapi kesungguhan yang kita bangun bisa melipat gandakan pahala. Ya, Allah Maha kasih sayang, sehingga amal yang bisa jadi tanpa sedikit dilipat gandakan olehnya menjadi tak terhingga, sangat mungkin karena kita sabar dalam melakukannya. Amal yang besar bisa bernilai sedikit atau bahkan tidak punya nilai sama sekali tatkala dilakukan tanpa keikhlasan, justru riya dan berharap penghormatan dari manusia. Bukan saja tidak diterima, bahkan mendapatkan azab karenanya. Kita sudah sampaikan hadisnya, riwayat Imam Bukhari, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang mengajarkan ilmu dan Quran, ini amal hebat semua. Tapi karena melakukannya tidak ikhlas, maka dilemparkan ke dalam neraka, diseret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Jadi bukan semata besar kecilnya amal, banyak sedikitnya ya amal, tetapi kesungguhan kita di dalam menunaikannya bisa melipat gandakan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ayat 10 surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tidak bisa dinilai saking banyak dan besarnya. Maka yang kita upayakan adalah kesabaran. Di antara bentuk kesabaran adalah kontinuitas, keajekan di dalam melakukannya. Jenengan ajek le ngaji, jenengan ajek le maca Quran, jenengan ajek le poso, jenengan ajek le sedekah. Keajekan itu adalah amal kesabaran yang bisa melipatkan pahala tanpa batas. Walaupun bisa jadi kesempatan hidupnya mungkin tidak lama. Orang muja-muja ini betul loh. Tapi mungkin dalam waktu yang terbatas, tapi kita bisa melakukan amal kesabaran di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan tanpa batas. Ya, dia akan terus mengalir bahkan tatkala kita sudah meninggal dunia. Itulah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan sekali lagi, kata Nabi, kalau kamu tahu besok pagi kiamat tiba, tapi saat ini masih bisa nanam pohon kurma, tanamlah itu. Jadi bersiaplah ya, dan setiap waktu harus merupakan kesiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap rahmat kasih sayang Allah dan ampunannya. Tapi itu tidak akan didapatkan kecuali kita bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga. Wallahu a'lam bishawab. Tasih wonten? Ya. Sama-sama nggih. Tasih wonten? Sampun? Nggih. Harapan saya siap dipanggil kapan saja itu. Nggih. Nggih sudah benar. Cuman kesiapan itu ada bukti berupa kesungguhan melakukan amal ya. Terus mengisi waktu dengan ketaatan kepada Allah, terus menjaga hati agar senantiasa ikhlas. Terus membersihkan ya diri kita dari dosa-dosa yang mungkin masih juga kita kerjakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kasih wonten? Silakan. Al-Quran yang membicarakan Bani Israel berapa kali mungkin ya saya membaca ada kata perjanjian. Saya kurang paham dengan contohnya di ayat 70 itu Al-Maidah, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Mungkin beberapa kali kalau nggak salah saya baca kata perjanjian dalam terjemahan. Itu apa yang dimaksud di situ? Ya,
Sesungguhnya setiap umat, setiap kita, bahkan setiap manusia itu sudah diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 172 surat Al-A'raf, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Kami ambil perjanjian, persaksian pada setiap jiwa mereka seraya kami berfirman, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu, mereka semua menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi. Ya. Nah, begitu juga pada umatnya Nabi Musa, Bani Israel, umatnya Nabi Isa, ya juga Bani Israel. Sudah ada perjanjian yang diungkap di dalam kitab suci yang Allah turunkan pada mereka. Sebagaimana pada umat Nabi Muhammad SAW juga diturunkan kitab Al-Quran yang di dalamnya juga ada perjanjian yang sudah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inti janji Bani Israel sebagaimana janji seluruh manusia, di mana Allah mengutus Rasul kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya, janji untuk mengesahkan Allah, mengimani Rasul yang diutus, termasuk janji untuk mengimani Rasul yang terakhir, sebagaimana sudah disebutkan pada kitab-kitab suci mereka. Ya, tapi mereka mengingkari perjanjian itu. Ya, dan cukup banyak ya ayat tentang ini. Diantaranya juga yang orang yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah itu di bagian awal dari surat Al-Baqarah juga ada itu. Ya, syahadat itu sendiri juga janji. Ya. Dan setiap umat itu ada perjanjian ya, semacam syahadat itu. Syahadat pasti asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa anna, siapa yang jadi rasulnya itu pasti semua berlaku hal yang sama. Ya. Itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 27 surat Al-Baqarah misalnya juga disebutkan, ya. Penjelasan tentang al-fasikin, orang-orang fasik siapa? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Ya, perjanjian diteguhkan ya sudah diikrarkan, sudah diucapkan, ya. Tapi kemudian mereka melanggar perjanjian dengan Allah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, karena mereka malah melakukan kesyirikan. Itu artinya melanggar yang dijanjikan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang tinggal keadaan setelah sakit bertahun-tahun, kita nggak boleh bersangka lagi karena apa itu. Dulu pernah kita pelajari, penilaian seseorang tidak semata didasarkan kondisi lahiriah ketika mati itu seperti apa. Mau tenggelam, tabrakan, ya, dibunuh orang, iya, sakit bertahun-tahun, kita tidak bisa menilai didasarkan itu. Ya, Umar bin Khattab mati dibunuh orang. Utsman bin Affan juga mati dibunuh orang ketika baca Quran. Umar ketika mengimami dibunuh orang. Dibunuh itu tidak mati sendiri. Iya. Iya, Hasan Husain dan sebagainya itu ada ya peristiwa berdarah. Nah, tetapi keimanan ya, takwa kepada Allah itu yang menjadi penentu. Keadaan lahiriah di kehidupan dunia hakikatnya ujian saja. Kita sudah pelajari hadisnya di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sebelum lahir di dunia ada 4 ketetapan yang ditulis. Ketetapan rezeki, ajal, amal, celaka atau bahagianya. Celaka atau bahagianya itu bisa miskin, kaya, ya, kemudian mungkin hidup menderita atau hidup banyak bahagianya. Semuanya ujian. Ayat 35 surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Lahiriahnya baik atau buruk itu ujian semua. Ya. Kalau dalam kondisi menderita sabar atau tidak, dalam kondisi mendapatkan kesenangan syukur atau tidak, maka kelulusannya didasarkan sikap perilaku saat keadaan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menilai semata lahiriahnya, tetapi amal yang dia lakukan. Ya. Keikhlasan dalam melakukan amal dan ketepatan dalam mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar yang lain.
Ya, silakan. Di sini saya membaca surat Ar-Ra'd itu yang kelima. nggih. Nah, dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah apa mereka apabila kamu telah menjadi tanah, apa kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Mereka itulah yang ingkar pada Tuhannya, kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Terus Mereka kekal di bulannya. Nah, di sini apakah yang besok kalau sudah kita meninggal atau mati itu kan dikembalikan menjadi orang baru. ya. Kan waktu kita dikembalikan ke orang baru berarti yang di lehernya sudah ada ini apa belenggu ini apa berarti udah ini yang dosa-dosa semua nggak bisa kembali menjadi orang Islam, kembali ke neraka masuk surga gitu. Nggak Ini bisa. kan masuk neraka ini Oke. kekal, gitu. Nggih. Nah itu berarti nggak bisa menjadi masuk surga ya. Kalau kekal ya bisa selamanya. Berarti, nah itu maksud saya orang-orang yang seperti itu yang apa aja itu kriterianya. Iya. Ya, maksud saya tanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita cermati ini perkataan siapa, ya, sehingga dia mendapatkan ketentuan yang demikian. Wa in ta'jab, jika engkau merasa heran, ya, fa'ajabun qauluhum, maka sesungguhnya yang mengherankan adalah qauluhum, ucapan mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang enggak percaya kalau sudah mati akan dihidupkan kembali. Ya, sesuatu yang mengherankan kalau enggak percaya bahwa manusia nanti setelah mati akan dihidupkan kembali. Mereka berkata, "Aidza kunna turaban?" Apakah kalau kami sudah menjadi tanah, a'inna lafi khalqin jadid, kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Itu kalimatannya untuk mengungkapkan ketidakpercayaan. Mosok wis mati dadi lemah, dadi balung kok iso urip meneh iki kepiye? Itu orang kafir. Tidak percaya bahwa Allah akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati di kehidupan berikutnya nanti di alam akhirat. Karena tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah, itu sama dengan mengingkari Allah. Berarti kafir. Nek kafir yang mlebu neraka sak lawase. Bagi orang kafir ya di neraka selamanya. Itu maksudnya. Nah, firman Allah, sabda Rasul menjelaskan kalau orang meninggal dunia, dia masuk di alam barzakh gitu kan, sampai hari kiamat tiba tadi nggih. Nanti begitu kiamat kemudian akan dikumpulkan, dibangkitkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di satu tempat dan seterusnya. Intinya Allah akan menghidupkan kembali. Nah, ini sesuatu yang mengherankan kalau nggak percaya. Kenapa? Ini ayat sebelumnya menjadi penjelas sebetulnya. Allah Maha Kuasa itu dari mulai menghamparkan bumi, menjadikan gunung, sungai-sungai, menjadikan buah-buahan. Seluruh yang ada di alam semesta itu dari tidak ada Allah mengadakannya. Dari tanah kering tandus Allah menyuburkannya. Dari tanah yang sama ditumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman, keluar buah-buahan yang berbeda-beda. Masa yang mampu melakukan semua itu nggak bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati? Padahal manusia sebelumnya pun nggak ada sama sekali. Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Maka menghidupkan kembali itu jauh lebih mudah. Ya, jadi nggak bisa diterima kalau orang kok heran menghidupkan, dianggap hal yang tidak mungkin. Sangat mungkin dan mudah bagi Allah gitu. Nah, kalau tidak percaya dengan itu berarti telah mengingkari kemahakuasaan Allah, maka dia orang kafir dan karena kafir masuk neraka selamanya. Ngoten. Itu maknanya ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Mudah-mudahan terima kasih. Sekali lagi silakan 1 2 Pak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pernah mendengar kemarin Iya.
meninggal dunia atau wafat di bulan Ramadan untuk orang iman dan bertakwa itu katanya tidak ada siksa kubur atau malah mungkin bisa masuk surga akhirnya. Apa itu benar sesuai dengan firman Allah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara teks hadis saya belum pernah membaca. Mungkin yang dimaksudkan begini, kalau meninggalnya di bulan Ramadan, ya tidak disiksa, nggak diazab gitu ya. Ya mungkin dikaitkan dengan, bukankah di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi kan lari yang sono ngendi ngoten nggih. Nah, cuman matinya dalam keadaan apa itu penentu nasib dirinya setelah kematian. Ya, bukan semata waktu kematiannya kapan, tapi dalam keadaan seperti apa. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang ditentukan pada bagian penutupnya. Jadi amal penutup itulah penentu kualitas seseorang ya pasca kehidupan dunianya. Ya. Karena di bulan Ramadan orang berbuat jahat juga masih banyak. Mungkin karena kejahatannya saling membunuh kemudian mati, padahal mati juga bulan Ramadan. Tapi orang jahat kan nggak mungkin juga. Ya, kemudian masuk surga diampuni kan. Ya. Jadi begitu Bapak ya. Kalau teksnya seperti teks dalil tentang itu, kalau Ramadan, mati di bulan Ramadan nggak diazab, saya belum pernah baca. Ya. Tapi mungkin penjelasan itu dikait-kaitkan dengan keutamaan bulan Ramadan di mana pintu neraka ditutup semua. Gitu. Nerakanya lagi tutup, tidak menerima. Nah, ingatan ya. Nah, padahal nanti ya siksaan neraka atau nikmat surga itu kan setelah terjadi kiamat. Ya, setelah terjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih di alam kubur. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Satu lagi tadi, Pak Widi. Oh, Pak Tarom. Ya, silakan. Oh, cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Pamunten wonten lepat kirangipun. Alaikum minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.